Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridul Rashid Prawiranegoro. Nomor induk mahasiswa saya 2020-100-2004. Kali ini saya akan mempresentasikan dua judul tugas akhir saya. Yang pertama adalah perancangan video promosi brand pakaian kaos sablon UMKM lokal Mindstep. Masuk ke latar belakang, pakaian merupakan kebutuhan wajib sedari dulu hingga sekarang. Banyak brand-brand UMKM lokal pakaian yang baru bermunculan maupun yang sudah lama yang menawarkan produk-produk mereka dengan kualitas dan gaya desain masing-masing. Video promosi adalah cara terpenting untuk meningkatkan penjualan dari suatu brand pakaian dan memperkenalkan produk kepada calon konsumen tentang produk yang akan dijual dari brand tersebut, dan menentukan impresi pertama yang baik serta meningkatkan kepercayaan calon pembeli terhadap brand. Menurut Septiawan, tahun 2015, promosi adalah kegiatan membujuk para konsumen dengan menampilkan keistimewaan pada suatu produk yang akan ditawarkan, sehingga nilai lebih yang ada pada suatu produk dapat menarik minat para konsumen yang akan membelinya. Masuk rumusan masalah, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan video promosi brand pakaian kaos sablon Mindstep. Lalu yang kedua, bagaimana proses pengaplikasian video promosi brand pakaian kaos sablon Mindstep. Lalu masuk ke padasan masalah, pada tugas akhir ini saya akan membuat video promosi yang berdurasi 1-5 menit, karena selain rata-rata video promosi brand pakaian tidak lebih dari durasi tersebut, karena untuk menjaga minat dan ketertarikan audiens pada saat menonton video promosi brand pakaian Mindstep. Selain itu, video promosi juga akan memperkenalkan produk, menentukan impresi, dan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap brand pakaian Mindstep. Lalu masuk ke tujuan perancangan, di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk menarik minat calon pembeli dengan menjelaskan keunggulan produk dari video promosi. Lalu yang kedua, menentukan impresi pertama yang baik dan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap brand Mindset. Lalu yang ketiga, untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Lalu masuk ke pengumpulan data, di sini saya akan melakukan wawancara ya, dan akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait brand Mindset ini kepada owner atau pemilik dari brand. Ya, menurut Saputri, tahun 2021, wawancara adalah suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Dalam pengumpulan data ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik dari brand Mindset untuk melakukan pengumpulan informasi terkait dengan brand. Lalu masuk ke metode kuesioner ya. Saya juga akan melakukan beberapa kuesioner untuk calon pembeli dari brand Mindset tersebut ya. Menurut Puji Astuti tahun 2010, kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Saya juga akan melakukan metode pengumpulan data kuesioner untuk mendapat data lebih banyak dari responden. Yang selanjutnya adalah observasi. Saya akan melakukan observasi secara online dari toko online mereka yang berada di Instagram dan juga Shopee untuk mencari data terkait brand Mindset dan memberikan beberapa pertanyaan untuk kebutuhan data dan informasi lebih lanjut melalui komunikasi chatting, telepon, dan Google Meet. Langsung masuk ke landasan teori di sini. Landasan teori merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar konseptual dan pemahaman tentang topik yang diteliti. Melalui landasan teori, saya dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang konsep-konsep teori dan penelitian terkait yang telah ada sebelumnya. Hal ini membantu membangun kerangka pemikiran yang kokoh dan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang dilakukan. Menurut Tiani, pada tahun 2023, landasan teori pada dasarnya dalam sebuah tulisan berfungsi sebagai pedoman dalam mengonstruksikan penemuan yang didapatkan oleh peneliti sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Masuk ke landasan teori yang teori video. Video adalah suatu bentuk media visual yang menggabungkan gambar bergerak, biasanya dalam format berwarna dengan audio. Ini menciptakan pengalaman audiovisual yang kemungkinan penonton melihat dan mendengar konten multimedia, seperti film, acara TV, klip online, dan masih banyak lagi. Teknologi video melibatkan perekaman dan reproduksi gambar bergerak dengan menggunakan perangkat elektronik seperti kamera dan pemutar video. Menurut Karisma tahun 2012, video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak, biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, dan media digital. Lalu masuk ke strategi publikasi, di sini strategi publikasi adalah pendekatan yang direncanakan dan terorganisir untuk mempromosikan dan mendistribusikan konten atau karya tulis pada khalayak target secara efektif. Strategi publikasi merujuk pada rencana dan pendekatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi atau karya kepada audiens tertentu melalui berbagai saluran penerbitan dan distribusi. Menurut Sutrisno pada tahun 2002, publikasi adalah berita-berita komersial yang diliputi dengan media massa yang dapat mendorong penjualan suatu barang hasil produksi. Contohnya, suatu produsen kerajinan batik mengeluarkan produk baru berupa tas batik. Produsen tersebut membuat acara peluncuran produk baru, kemudian mengundang media massa untuk meliput acara peluncuran tersebut.
Masuk ke semiotika video. Ya. Semiotika video adalah studi tentang mempelajari tanda-tanda atau simbol-simbol dalam konteks produksi dan penerimaan video. Semiotika secara umum mengacu kepada ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan makna-makna di dalam suatu sistem dalam konteks video. Semiotika berfokus pada cara tanda-tanda visual, audio, dan pergerakan digunakan untuk menyampaikan pesan atau menciptakan makna. Menurut John pada tahun 2009, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Masuk ke unsur dan prinsip video. Unsur video di sini ada teks, ada gambar, ada suara, ada animasi, dan masuk ke prinsip video di sini ada praproduksi, ada produksi, dan pasca produksi. Masuk ke psikologi warna. Psikologi warna adalah studi tentang bagaimana warna bisa mempengaruhi suasana hati dan perilaku manusia. Bidang studi ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana warna dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Menurut Andre, tahun 2023, studi ini sejatinya mempelajari bagaimana pengaruh warna terhadap emosi serta tingkah laku masyarakat. Mereka yang akan mempelajari ilmu ini percaya bahwa semua warna pada dasarnya memiliki pengaruh tersendiri terhadap psikis seorang manusia. Hal ini berlaku karena setiap warna mampu memancarkan gelombang energi tertentu dan berbeda antara satu sama lain. Contohnya misalkan seperti warna merah yang sering dilambangkan sebagai semangat atau berani. Masuk ke gambaran instansi, brand pakaian UMKM lokal Mindstep merupakan brand pakaian yang baru dan sedang dalam tahap pengembangan untuk memperkenalkan produk mereka kepada publik, sehingga video promosi akan sangat berguna bagi mereka untuk memperkenalkan produk mereka dan meningkatkan penjualan kepada calon pembeli. Pada saat ini, brand pakaian Mindstep belum banyak yang mengetahui karena brand ini merupakan brand baru yang sedang dalam perkembangan. Masuk ke target audience. Di demografis usianya dari 18 sampai 30 tahun, untuk profesinya semua profesi, untuk jenis kelamin dari laki-laki sampai perempuan. Untuk geografisnya berada di negara Indonesia dan psikografisnya memiliki minat terhadap fashion atau gaya berpakaian. Kedua, memiliki perangkat elektronik yang dapat terhubung ke internet seperti smartphone, laptop, dan komputer. Masuk ke data kompetitor, di sini ada brand Erigo. Erigo juga salah satu brand dari Indonesia, ya. Ini adalah salah satu contoh video promosi mereka yang berdurasi 15 detik dan diupload pada tanggal 22 Juli tahun 2021. Ya, pada channel YouTube Erigo Official membuat video promosi tentang produk baru mereka yang berdurasi 15 detik. Isi video tersebut adalah menunjukkan scene sinematik tentang produk baru mereka dan dipublikasikan di channel YouTube mereka. Masuk ke analisis SWOT ya. Pertama di strength di sini ada 2 poin. Yang pertama, informasi yang ditampilkan pada video promosi terpercaya karena berasal dari brand langsung. Lalu yang kedua, video promosi menampilkan scene sinematik serta informasi sehingga video tidak terlalu monoton dan terlihat lebih menarik. Lalu masuk ke opportunity. Yang pertama ada banyaknya pengguna media sosial sehingga video promosi akan dapat menyebar luas secara mudah. Lalu yang kedua, orang-orang akan lebih tertarik membeli produk apabila melihat video promosi yang menarik. Masuk ke weakness, pembuatan video yang akan memakan waktu lama karena memerlukan persiapan yang cukup untuk pembuatan video. Lalu masuk yang terakhir yaitu traits. Ya. Banyaknya video promosi yang ada di sosial media dan sudah memiliki pembeli yang banyak. Masuk ke aspek kultural, ya, kaos sablon adalah jenis pakaian yang dicetak menggunakan metode sablon atau serigrafi. Ya, serigrafi. Proses sablon melibatkan pemindahan tinta ke permukaan kaos melalui layar khusus yang memiliki pola atau desain yang diinginkan. Kaos sablon merupakan bentuk pakaian yang populer karena kombinasi antara kualitas tahan lama, fleksibilitas desain, dan harga yang terjangkau. Baik untuk keperluan bisnis, promosi, atau kebutuhan pribadi, kaos sablon terus menjadi pilihan yang populer di pasar pakaian. Di tipografi, ya, pada video promosi ini saya akan menggunakan font dari Arial Black. Font jenis ini memiliki desain font yang tebal sehingga akan memudahkan ketika dibaca dan ditampilkan di dalam video. Beberapa informasi juga akan ditampilkan pada video menggunakan font ini karena kemudahan ketika dibaca, serta font ini akan memudahkan penonton dalam membaca informasi yang disampaikan menggunakan font ini. Lalu masuk ke storyboard, ini adalah scene pertama. Ya. Ini menunjukkan sinematik dari berbagai sisi dan angle kamera terkait dengan produk dari brand Mindstep. Terus yang kedua di sini menjelaskan keunggulan produk
mulai dari bahan pakaian sampai bahan sablon yang digunakan. Lalu masuk yang ketiga, di sini penjelasan yang lebih detail menunjukkan produk yang kedua dari brand Maestat serta uh, menunjukkan beberapa uh, angle menarik dari brand pakaian tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada membahas produk yang selanjutnya dan serta membahas lebih detail lagi bagaimana pada saat dikenakan ya. Lalu yang terakhir di sini adalah scene sinematik penutup ya. Ini untuk menunjukkan beberapa scene dan angle kamera dari berbagai sisi dan menunjukkan gaya pakaian ketika dipakai. Lalu masuk ke judul kedua. Di sini adalah perancangan ulang visual identity percetakan digital printing Mr. J Brothers Printing. Masuk ke latar belakang, percetakan Mr. J Brothers Printing berdiri pada tahun 2019 dan memulai sebagai percetakan digital printing dengan beberapa produknya seperti cetak sablon baju, banner, stiker, dan lain-lain. Percetakan ini berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Percetakan ini belum memiliki logo tetap dan beberapa identitas visual lainnya yang bisa dikenal oleh orang lain. Sehingga percetakan ini mungkin membutuhkan logo dan beberapa identitas visual lainnya yang dapat menjadi identitas agar dikenali dengan mudah dan dapat menarik perhatian kepada calon customer mereka. Beberapa percetakan digital printing di Indonesia memiliki logo dan identitas visual yang dapat dikenali oleh orang-orang dengan mudah. Tentunya ini akan sangat membantu orang mengenali percetakan tersebut karena memiliki identitas visual yang mereka kenali. Di sini ada rumusan masalah ya. Bagaimana rumusan masalahnya itu bagaimana proses perancangan ulang visual identity percetakan digital Mr. J Brothers Printing. Lalu masuk ke tujuan perancangan, di sini ada 2 poin. Yang pertama, merancang ulang visual identity percetakan digital printing Mr. J Brothers Printing agar lebih dikenal oleh customer. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses perancangan ulang visual identity untuk percetakan digital printing. Lalu di sini pengumpulan data. Yang pertama, saya akan melakukan observasi kunjungan langsung ke percetakan Mr. J Brothers Printing untuk mengumpulkan beberapa data dan identitas visual yang sudah pernah dibuat oleh percetakan tersebut. Saya juga akan bertanya langsung kepada pemilik dari percetakan Mr. J Brothers Printing untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang percetakan Mr. J Brothers Printing. Lalu saya juga akan melakukan wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang percetakan Mr. J Brothers Printing untuk mengetahui informasi guna untuk perancangan ulang visual identity dari percetakan tersebut. Proses wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pemilik dan dari percetakan Mr. J Brothers Printing. Yang selanjutnya adalah studi literatur. Saya akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari beberapa karya yang sudah ada untuk keperluan pengambilan informasi. Dari data tersebut akan saya pilih lagi agar data-data yang diambil dapat memberikan informasi yang sinkron. Dari data yang akan diambil bersumber dari website, jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya. Masuk ke landasan teori. Pertama, ini teori komunikasi dan strategi publikasi. Teori komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi yang terjadi antara individu. Dalam konteks komunikasi, perusahaan atau pemasaran, komunikasi dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Mereka serta memberikan informasi terkait kelebihan dari produk yang dijual. Ini juga berlaku kepada strategi pemasaran mereka kepada calon pembeli dengan memberikan informasi keunggulan produk agar calon pembeli merasa tertarik dengan produk yang ditawarkan. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan teori dari Roland Barthes. Pada teori Roland Barthes, ia menggunakan konsep makna dari denotatif, konotatif, dan mitos. Denotatif merupakan makna yang terlihat jelas atau nyata dan kasat mata. Konotatif merupakan makna yang tersembunyi atau tersirat dari tanda-tanda atau simbol dari sebuah objek. Mitos merupakan bagaimana cara masyarakat memaknai atau memberikan nilai simbolis dari suatu objek atau konsep. Lalu masuk ke unsur dan prinsip desain. Ya. Yang pertama, di unsur desain ada garis, ada warna, bentuk, ruang, tekstur, ukuran, dan value. Lalu masuk ke prinsip desain, di sini ada keseimbangan, proporsi, kesatuan, kontras, harmoni, irama, dan penekanan. Lalu di sini untuk teorinya saya menggunakan teori Robin Landa yang di sini terdiri dari 5 fase proses desain. Yang pertama orientasi, analisis, konsep, desain, dan implementasi. Lalu ini adalah gambaran instansi. Ya. Percetakan Mr. J Brothers Printing adalah sebuah percetakan digital printing yang dapat memenuhi kebutuhan digital printing seperti sablon baju, stiker, banner, dan lain sebagainya.
Lokasi Mister Jabarus Printing berada di Jalan Semangat nomor 1, Blok D16, nomor 6, Sukasjati, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Percetakan ini cukup dikenal di kawasan tersebut karena berada di lokasi dekat pemukiman warga sekitar. Mister Jabarus Printing juga memiliki tagline semangat, ceria, dan tepat sasaran. Demografis, di sini usianya mulai dari 18 sampai 16 tahun, profesinya semua profesi, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk geografisnya berada di Indonesia, lalu psikografis yang memiliki kebutuhan printing digital dan memiliki minat untuk mengenal identitas visual dari percetakan Mr. J. Brothers Printing untuk mempermudah mengingat dan mengenali percetakan tersebut, serta mungkin bisa dijadikan media promosi juga bagi Mr. J. Brothers Printing. Lalu masuk ke data kompetitor, ya di sini ada percetakan Puri Utama. Ya, Puri Utama merupakan sumber cetakan digital printing yang berlokasi di Kota Harapan Indah Bekasi. Puri Utama dapat memenuhi kebutuhan digital printing seperti stiker, banner, poster, dan lain-lain. Masuk ke analisis SWOT, ya di sini strength-nya ada 2 poin. Yang pertama, biaya printing digital yang murah sehingga mempermudah lebih banyak orang dalam kebutuhan printing digital. Yang kedua, banyaknya kebutuhan printing digital yang dapat dipenuhi di percetakan Mr. Jabarus Printing. Lalu masuk ke opportunity, di sini ada 1 poin, yaitu lokasi berada di area pemukiman penduduk sehingga mempermudah calon pengunjung untuk datang ke percetakan. Lalu masuk ke weakness, di sini ada 1 poin ya. Weakness-nya adalah kurang dekat dengan area padat usaha, sehingga agak sulit dikenali orang yang ingin mencari percetakan untuk brand mereka. Lalu masuk ke traits, banyaknya percetakan serupa di area ruko-ruko sehingga lebih dapat dikenali oleh orang banyak dan kurangnya identitas visual. Lalu di sini ada mood board ya. Mood board ini saya terinspirasi dari beberapa inspirasi logo percetakan. Lalu juga saya meletakkan logo target atau logo target dari sniper itu saya ambil dan terinspirasi dari tagline mereka yaitu tepat sasaran. Tepat sasaran dalam melayani dan tepat sasaran bagi pengunjung yang datang ke Mr. J Brothers Printing. Makanya saya meletakkan beberapa gambar tersebut dari moodboard ini. Dan moodboard ini juga satuan-satuan warnanya itu diambil dari tagline mereka yaitu semangat dan ceria. Saya mencari warna-warna yang memiliki arti warna semangat dan warna-warna ceria lainnya. Lalu masuk ke logo, di sini saya membuat logo seperti ini. Logo ini terinspirasi dari moodboard yang tadi, yaitu target sniper tadi. Ya, saya membuat dari logo tabnya itu berupa lingkaran yang menyerupai logo tembak tadi, dan di tengahnya ada tulisan MJ atau inisial dari Mr. J Brothers Printing, lalu di bawahnya ada logo tab dari Mr. J Brothers Printing. Saya juga menggunakan warna-warna yang sesuai dengan tagline mereka, yaitu semangat dan ceria. Lalu warnanya di sini saya menggunakan warna biru, warna hijau, warna merah, warna kuning, warna hitam, dan warna putih. Warna hitam di sini untuk outline atau stroke pada bagian logo type dari logo tadi, dan beberapa warna lainnya saya sematkan di dalam logogram yang berbentuk lingkaran serupa tadi. Warna ini terinspirasi dari tagline mereka yaitu semangat dan ceria. Lalu tipografinya di sini saya menggunakan font dari Comica Axis Regular. Font ini memiliki ketebalan yang pas untuk logo dari Mr. J Brothers Printing, ketebalan yang cukup tebal dan tidak terlalu tipis, membuat tulisan dari logo sangat terlihat jelas. Logo ini juga tidak terlalu memiliki kesan formal sehingga cocok dengan tagline mereka, yaitu semangat, ceria, dan tepat sasaran. Lalu masuk ke aspek kultural, ya, percetakan digital printing adalah proses reproduksi gambar atau teks dari file digital langsung ke berbagai media cetak, seperti kertas, kanvas, atau bahan lainnya. Teknologi ini menggunakan printer khusus yang dapat mencetak langsung dari file komputer tanpa memerlukan pembuatan plat atau film seperti pada metode konvensional. Keuntungan utama dari digital printing meliputi kemampuan untuk mencetak dengan cepat, biaya produksi yang lebih rendah untuk jumlah cetak yang kecil, dan fleksibilitas dalam mencetak desain yang berbeda tanpa biaya tambahan yang signifikan. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari 2 judul tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.